Oke, buka yang ke-30 ya. Rusak musiknya. Ya rusak. Ada Yesus Allah orang akan suni. Bahasa dari udah kamu? Hah? Dan orang karet, hidup. Tidak kamu matanya perseterak kamu kado. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Dehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 25 November 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bangkitlah dan baharuilah hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Orang yang saat ini dianggap berhasil pun pasti sering mengalami kegagalan dalam hidupnya. Yang penting adalah kita bangkit dari kegagalan dan kita kembali berjuang dan berlari untuk mencapai tujuan. Jadi jangan menganggap diri sebagai satu-satunya orang yang sengsara karena sering gagal. Jangan meratapi kegagalan, mengutuki keadaan dan meratapi yang terjadi dan diri sendiri. Tetapi ingatlah bahwa kegagalan bagi orang-orang pejuang adalah keberhasilan yang tertunda. Untuk beranjak kita perlu menyadari kondisi yang kita alami dan tidak berusaha menyangkalnya. Kita dapat bangkit dengan berupaya memperbaiki atau mengatasi kegagalan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan anak yang hilang, si bungsu mau beranjak dari kegagalannya. Ia tidak menyangkal kondisinya yang sangat menyedihkan. Sampai untuk makan ampas saja tidak ada yang mau memberi. Ia sadar kondisi orang upahan di rumah bapaknya jauh lebih baik dari dirinya. Ia sadar
dirinya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya, lalu memutuskan untuk kembali dan meminta ampun. Nats renungan hari ini, ia siap tidak disebut anak, menjadi seorang hamba pun rela. Saat ia beranjak dari kegagalan, hal-hal baik terjadi dalam hidupnya. Luar biasa. Kasih bapaknya yang senang luar biasa dengan kembalinya anaknya yang hilang. Bapaknya tetap mengakuinya sebagai anak dan kondisinya dipulihkan. Baju yang indah dan cincin dikenakan kepada anaknya yang telah kembali, dan pesta besar pun dilakukan untuk menyambut kepulangan anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan anak yang hilang ini mengingatkan kita akan kecenderungan kita untuk menyimpang jauh dari Bapa yang menciptakan dan mengasihi kita. Namun lebih dari itu, perumpamaan ini mengingatkan kita akan kesetiaan, pengampunan, dan kemurahan hati Allah. Kegagalan memang tidak enak dan menyakitkan, tetapi jangan terus terpuruk, selalu sedih, tidak mau berupaya dan takut mencoba, membuat kita tenggelam dalam berbagai duka. Apapun kegagalan kita saat ini, kita harus bisa beranjak demi kebaikan diri kita sendiri dan orang-orang yang mengasihi kita. Bangkitlah dan baharuilah hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukendem 464 ayat 2, Hubuan Badiriku. Hosi palua ahu sun hena gogomi, hatam dohu haposi, sna soboy mubai, pagalak marohaku, dison managamau, todi mi masuru, naboy manggonggom Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, terkadang kami mengalami keterpurukan. Ya Tuhan, kiranya kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu bangkit dan membaharui kehidupan kami. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan sedang menantikan kami. Kami tidak mau terpuruk dan terpenjara oleh kegagalan, tapi kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu akan bangkit dan mengalahkan setiap kegagalan yang terjadi. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan akan ada keberhasilan pada waktunya. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.